Butuh berapa lama sih kita mau turunin kadar lemak yang awalnya 40% gini ke kadar lemak 12% kayak gini? Kalau buat cowok ya, atau buat perempuan yang 40% gini ke kadar lemak 20% kayak gini. 3 bulan kah? 6 bulan? Atau bahkan setahun? Atau jangan-jangan teman-teman nih udah diet juga nih. Udah diet, udah latihan olahraga, nge-gym, atau apapun lah ya. Semua udah dilakuin, bahkan operasi bariatrik ya. Bayar mahal banget, tapi yang ada sakit doang dapatnya. Nggak turun-turun beratnya. Atau pakai peptide, malah asam lambungnya kumat. Nah, di video kali ini gue mau bahas berdasarkan dari data-data klien-klien gue yang terbaru ya. Terus gimana langkah-langkahnya, gambarannya, dan juga kesalahan-kesalahannya gue bakalan juga bahas yang ngebikin orang itu bertahun-tahun nggak bisa nurunin kadar lemaknya. Apalagi ngeliatin six pack abs-nya. Dalam waktu bulanan aja, teman-teman bakalan bisa memperlihatkan otot perut teman-teman, mau dari kadar lemaknya 40% kayak gini ya, 20% kayak gini, itu bakalan langsung mulai terlihat. Karena faktanya bukan cuma diet doang ya, kalau mau turun kadar lemak, kita juga butuh program latihan yang benar, yang sesuai, dan juga strategi-strategi lain yang gue bakalan spill semua di sini. Nah, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, perut buncit yang jadi rata atau bahkan six pack itu bukan cuman sekedar estetika, ya kan, biar cewek-cewek jadi pada suka sama kita, atau biar kita di foto kita jadi kelihatan lebih menarik, nggak kembung gitu, buncit gitu kayak kodok atau kayak yang lain gitu, nggak enak dilihat. Bukan cuman estetika, bukan, tapi itu masalah kesehatan kita, ya, masalah mobility kita. Seberapa misalnya kita aktif, ya kan, seberapa kita bugar, kita sama anak cucu kita bisa jalan-jalan, bisa lomba lari sama cucu kita ya. Bukan masalah estetika doang, enggak. Ini jauh beyond that ya. Jadi kita seberapa kita bisa menikmati hidup dengan umur yang panjang ya. Jadi nggak sakit-sakitan. Itu mah gue nggak mau. Kalau misalnya gue umur panjang tapi sakit-sakitan, gue nggak mau. Nah, kalau misalnya kita buncit, kadar lemak di atas 25% kayak tadi, itu biasanya visceral fatnya tinggi. Ya berdasarkan Kemenkes, teman-teman lihat data di layar ya. Kalau misalnya lingkar perutnya di atas 90 cm, kalau cowok. Kalau cewek di atas 80 cm, itu bakalan meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung, kena stroke, fatty liver, itu pasti sudah kemungkinan besar ada. Terus juga apa lagi? Diabetes tipe 2 ya. Resikonya bakal meningkat, tapi bukan penyebab ya, tapi itu resikonya naik. Oke, jadi bukan cuma lemak yang di bawah kulit aja, lemak visceral yang dekat organ itu ya, yang bikin kita nggak sehat, itu bakalan banyak kalau lingkar perut kita tinggi. Nah, itu yang kita mau turunin biar kita sehat. Jadi bukan kita six pack gaya, itu ya emang akibat dari kita sehat, kita punya six pack. Ya, oke, nggak kebalik. Oke, makanya target-target klien gue biasanya kita ngincernya setiap minggunya itu penurunannya lingkar perut ya. Lingkar perutnya turun 3 cm, 2 cm tiap minggu ya. Nanti semakin kurus turunnya sesenti. Akhirnya muncul tuh abs-nya, six pack-nya muncul. Yang awalnya kayak gue gini, kadar lemak tinggi 30% gini ya, ke kadar lemak 15% kayak gini, dan otot perutnya jelas. Ini salah satu contohnya nih. Klien gue umurnya 68, jadi gue coaching selama 6 bulan. Jadi beliau ini sebelumnya, disclaimer dulu ya, sebelumnya beliau kena serangan jantung 2 kali. Jadi beliau tuh profesor di Unpad. Akhirnya setelah gua coaching, nggak jadi pasang ring jantung, dan hasil labnya berubah. Yang awalnya gulanya tinggi, prediabetes, HbA1c-nya tuh tinggi, sekarang udah normal di 5,2, 5,1. Trigliserida, lemak dalam darah, yang awalnya tinggi ya, sekarang udah menurun. Lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm. Yang awalnya kadar lemaknya itu tadi 40%-an, sekarang udah di sekitaran belasan persen, 18%. Ataupun yang satu lagi klien gue ya, yang awalnya kadar lemaknya 30%-an gini, selama 4 bulan, kurang dari 4 bulan ya, itu otot perutnya muncul sekarang. Berat badannya turun 10 kilo, lingkar perutnya turun drastis ya, dan juga sekarang di gym ototnya semakin jelas. Ataupun yang satu lagi yang kadar lemaknya dari 25% itu, selama kurang dari 3 bulan, itu otot perutnya muncul dan juga badannya semakin keren. Padahal dia nggak expect badannya berubah ya, otot-ototnya berubah atau meningkat, dia nggak expect itu. Dia coaching ke gue, dia cuma mau perut buncitnya hilang. Tapi sekarang tiba-tiba abs-nya muncul lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat di layar, dan ototnya juga semakin jelas, semakin meningkat, kekuatan di gym bertambah, dan juga yang paling penting, dia udah jarang sakit sekarang karena dia semakin sehat. Dan banyak lagi yang lain. Dari obesitas sekarang kita bakalan bikin dia punya six pack. 2 bulan ke depan ya kita bikin dia punya six pack. Ataupun followers kita ya yang 6 bulan, yang awalnya dia masih dietnya masih agak low carb lah, masih rendah karbo, tapi setelah nontonin video gua tuh langsung abs-nya muncul. Teman-teman bisa lihat nih di layar. Dan banyak lagi ya, ada yang 14 kilo dalam 2 bulan, ada yang 40 kilo dalam 3,5 bulan. Oke, dan otot perutnya muncul. Nggak usah lama-lama, dalam sebulan aja bisa turun 10 kilo. Klien gue yang laki-laki itu turun lingkar perut juga 11 cm. Ataupun yang lain ya, 10 kilo juga lingkar perutnya 13 cm. Ataupun yang satu lagi nih, 9 kilo perutnya langsung rata 9 cm. Yang satu lagi nih, 9 kilo juga. Jadi nih, saking manjurnya, ini bisa kita replikasi ke semua gender dan semua umur. Kayak klien gue yang perempuan, walaupun beliau umurnya udah 50-an ke atas, itu turun 8 kilo dan turun 14 cm lingkar perutnya. Dan yang 3 bulan, itu bisa turun sebanyak 17 kilo, lingkar perutnya 18 cm. Dan ini berulang juga ya, turun selama kurang dari 3 bulan, 17 kilo, 18 cm. Jadi seberapa lama sih kita turunin kadar lemaknya untuk mencapai kadar lemak yang ideal? Gue mau bahas poin yang pertama dulu, fase
fase bulan madu obesitas nih. Artinya apa bang? Nah fase ini biasa terjadi di kadar lemak 40-30%. Jadi fase ini kita bakalan cepet turun ya di bulan pertama. Makanya klien gue tuh biasanya bulan pertama tuh semuanya turunnya pasti minimal 5-10 kilo. Atau bahkan ada yang 15 kilo nih klien gue nih. Kenapa paling cepet bulan madu ini? Karena cadangan energinya tuh banyak. Dan sebelumnya kita makan karbohidratnya banyak banget. Jadi berat airnya sangat tinggi. Lemaknya banyak banget. Insulinnya juga tinggi. Inflamasinya tinggi ya. Akibat ketinggian karbo. Begitu diet, berat lemaknya turun, lingkar perutnya turun, berat airnya turun. Wah, itu semuanya bakalan turun. Otomatis penurunannya jadi banyak di bulan pertama. Nah, yang kita lakuin adalah proteinnya harus tinggi ya. Dan juga kita mau stop dulu makanan-makanan yang karbohidrat olahan, ultra proses, minuman manis. Kita mau ganti semuanya. Dan kita mau jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah atau bahkan 15.000 atau bahkan 20.000 langkah setiap hari. Dan juga kita nerapin latihan beban ya. Supaya nanti kita punya organ baru yaitu adalah otot. Karena otot itu bakalan mengkonsumsi energi setiap harinya. Otomatis beratnya turun cepet, lingkar perutnya cepet. Tapi biasanya di sini mereka orang-orang udah pada puas karena merasa udah berhasil. Akhirnya cheating ya, cheating dia makanan ngasal, makanan-makanan yang naikin berat badan dimakan lagi. Nah disinilah kita mulai dibedakan nih. Manusia 1% ya kan. Kalau kata orang-orang di internet ya, kita harus jadi manusia 1% ya kan. Karena apa? Karena manusia 1% ini langka, diminati oleh kaum Hawa ya, karena dia itu langka. Jadi untuk kita bisa memisahkan dari 99% penduduk yang obesitas ini ya, di sini kita harus push lagi, oke? Jadi dari sebulan kita udah turun, kita mau gas lagi nih, masuk ke fase adaptasi yang benar-benar krusial, signifikan. Yang di poin kedua ini ya, yaitu adalah dari kadar lemak 30% ke 20%. Jadi di fase ini tuh kita mulai tetap berprogres ya, tapi mulai lambat progresnya, nggak kayak di awal. Tapi yang paling penting, secara visual itu kelihatan jauh beda pak, jauh. Terus juga biasanya ban pinggang kita itu udah jauh banget, celana udah ganti semua. Kayak klien-klien gue ya, itu semua laporan ke gue, sekarang dia beli celana yang baru. Kenapa melambat? Karena tadi ya, energi cadangan udah habis, karbohidrat juga sebelumnya kita udah mulai adaptasi, udah mulai nggak banyak lagi. Berat badan kita turun, sehingga beban jantung kita juga ya, itu nggak setinggi awal. Kalau yang awal pada saat kita obesitas, kita jalan dikit aja, itu pembakarannya banyak, heart rate-nya tinggi. Nah, tapi kalau beratnya udah mulai turun, itu otomatis pembakarannya juga pada saat kita jalan kaki misalnya, itu semakin sedikit. Dan itu sangat-sangat normal. Solusinya apa? Solusinya sangat simple. Kita mulai naikin intensitas latihan kita. Ya kan, gue udah bahas cara terbaik untuk naikin intensitas latihan dengan jalan kaki di video yang ini ya. Jadi, tambahin lagi langkah kakinya, treadmillnya, latihan bebannya juga ditambahin lagi, porsinya, proteinnya juga ditambahin lagi. Kenapa penting? Karena otot kita itu bakalan menaikkan metabolisme kita. Jadi buat teman-teman yang nggak paham, kita mau nurunin berat badan ini, kadar lemak ini ada 4 variabelnya yang dinamakan dengan TDEE, Total Daily Energy Expenditure, atau total pengeluaran energi harian kita. Yang pertama yang paling besar yaitu adalah BMR atau Basal Metabolic Rate. Itu bisa kita naikin dengan cara meningkatkan otot. Karena otot ini buat di badan itu konsumsi energi. Ya dia mahal banget. Makanya kalau orang-orang berotot itu biasanya keren-keren. Ada alasannya. Nah cuman otot itu konsumsi energi. Dia konsumsi protein juga. Jadi kita harus kasih protein, harus rawat dengan protein. Harus kasih latihan beban juga biar ada stimulusnya. Kalau nggak dikasih latihan beban, ototnya ngecil. Harus tiduran cukup juga. Kalau tidur nggak cukup, testosteron yang ngedrop, ototnya juga turun. Oke, jadi itu pentingnya kita untuk jaga protein dan juga latihan beban yang sering di fase-fase ke 20% ini. Nah, poin ketiga yaitu adalah fase atletik. Kita udah mulai badannya bentuknya kayak atlet nih. Yaitu dari 20% ke 15% kayak gini contohnya nih. Di sini nih mulai terasa nih, mukanya jadi lebih ganteng ya. Udah ada jawline-nya. Yang awalnya gue kayak gini mukanya nih cabi. Sekarang gue udah mulai ada jawline-nya. Pinggangnya mulai ngecil. Progresnya makin lambat lagi. Tapi secara visual lebih jelas lagi. Otot perutnya setiap minggu makin jelas, makin jelas. Yang awalnya ototnya cuma di atas doang ya kan. Otot perutnya. Sekarang udah muncul jadi 3. Terus jadi 4 samar-samar. Jadi 6 otot perutnya. Jadi six pack ya kan. Nah di sini protein makin penting lagi. Kita butuh minimal 50-100 gram protein di sekalinya kita makan. Nah yang terakhir nih, yaitu adalah fase yang paling sulit ya. Fase final. Ke kadar lemak 12%. Ini lemaknya udah habis. Udah ada dikit banget. Kita jadi gampang marah. Kita gampang juga lapar. Karena cadangan lemak di tubuh udah mulai habis. Jadi kita gampang lapar, gampang marah. Udah bukan diet lagi ya. Ini udah masalah kita, udah mentalitas kita. Kita mau jadi apa nih? Contoh kayak gue dulu ya. Gue kan dulu mau kompetisi. Gue udah gak peduli lapar. Yang gue mau bentuk badan gue kayak gini kan. Dulu itu gue udah gak peduli tuh. Mau lapar, mau apa, bodo amat. Yang penting gue di foto jadi bagus. Makanya gue gak sarankan kita semua untuk berada di keadaan kadar lemak ini sepanjang tahun. Karena bakalan stres. Kecuali teman-teman pekerjaannya kayak gue ya. Kita setiap hari depan kamera dan gak pakai baju misalnya buat footage gitu. Ya kita wajib untuk pertahanin juga kadar lemak di situ ya. Jadi makanya gue kadang sehari-harinya jadi gampang marah. Karena apa? Karena tadi ya kelaparan ya. Karena gue makannya juga kalau banyak ya boleh-boleh aja banyak. Tapi yang protein ini banyak. Gak boleh energinya kebanyakan. Lemak atau karbonya gak boleh kebanyakan. Oke? Jadi itu adalah seberapa lama kita bisa bentuk abs tergantung dari kadar lemak awal. Makin gede kadar lemaknya bisa sampai misalnya 6 bulanan atau bahkan 9 bulan. Kalau misalnya kadar lemak rendah kayak klien-klien gue sebelumnya itu 3 bulan, sebelum 3 bulan itu udah langsung kebentuk absnya. Dan gimana caranya? Ya gue rangkumin dulu. Cara yang pertama kita wajib untuk konsumsi protein sampai kenyang. Protein hewani 50-100 gram sekali makan. Yang kedua kita batasin karbonya ya. Jangan banyak-banyak dan juga lemaknya. Jangan banyak-banyak juga supaya kita bisa di keadaan kalori defisit. Kenapa kita wajib proteinnya sampai kenyang? Karena protein itu bakalan ningkatin tingkat thermogenic effect dari makanan.
makanan, jadi kita membakar energi lebih banyak lagi. Karena kalau protein itu ketika masuk ke tubuh kita mencerna protein tadi, kita jadiin rambut, kulit, kuku, tulang, otot, itu butuh energi. Beda halnya kalau kita konsumsi lemak ataupun karbo. Nah, kesalahannya adalah kita pertama tidurnya masih nggak cukup, ya masih sibuk sama kerjaan. Ya nggak masalah kalau kita cari cuan ya, tapi kita kalau mau bentuk badan harus dijaga banget tidurnya. Terus yang kedua, kita masih nggak nge-track progres kita ya. Kita nggak nimbang berat badan, ngukur lingkar perut setiap minggunya. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak tahu apakah kita turun atau kita naik, apakah kita berprogres atau enggak. Nah, kenapa klien-klien gue tuh bisa lebih cepat dari rata-rata orang? Karena kita bakalan nerapin asesmen ya. Jadi kita perbaikin dulu diet-diet sebelumnya. Kita juga bakalan ada monitoring mingguan dan harian juga. Mingguan kita bakalan monitoring secara tatap muka ya. Dan kita bakalan langsung adjust semuanya, ganti-ganti. Pokoknya yang salah-salah kemarin kita ganti semua dengan yang baru. Dan dietnya, latihannya sesuai rutinitas, sesuai kesibukan ya. Sehingga kita bakalan lebih terjamin progresnya tiap minggu ada penurunan tuh berat badan dan lingkar perut. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibimbing langsung dari gua dan ngedapetin hasil yang serupa kayak klien-klien gua tadi, gua bakal bikinin menu makanannya dari makan di rumah ataupun di luar, makannya apa, termasuk program latihan mau di rumah ataupun di tempat gym untuk mencapai target kadar lemak kita yaitu 15% sampai 12% ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin coaching gua, si Nadia, ataupun di link di bio profil akun gua.